Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Mulki, angkatan 2019, jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pancasakti Makassar. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis atau mengolah dan juga mengolah sebuah data dengan bantuan aplikasi JASP. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menganalisis sebuah data yang berisi informasi tentang bayi yang baru lahir dan orang tuanya. Di sini kita terlebih dahulu akan melihat data-data atau mengolah data yang berisi tentang bayi baru lahir dan orang tuanya dengan menggunakan aplikasi JASP. Untuk itu langsung saja kita buka aplikasi JASP, kemudian kita masukkan data tentang bayi yang baru lahir dan orang tuanya. Kemudian setelah itu kita ubah menjadi dalam bentuk scale semua ya. Kemudian klik regression, terus klik linear regression, kemudian tampil gambar seperti berikut ini. Untuk tinggi bayi atau lengthnya kita pindahkan ke kanan ke dependent variabel dependentnya. Untuk variabel yang lainnya kita pindahkan ke sebelah kanan bagian koefisiennya. Kemudian selanjutnya kita klik statistik. Untuk statistik kita centang R² dengan baik, kita centang R², model fit dan juga collinearity diagnostiknya. Dan selanjutnya kita klik plot dan centang Kiki plotnya. Kemudian akan muncul gambar seperti yang ada di sebelah kanan ini, di mana di sini ada tabel linear regressionnya seperti tabel ANOVA, tabel koefisiennya, tabel collinearity diagnostiknya, dan juga tabel Kiki plotnya. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis data-data ini, yaitu untuk yang pertama analisis deskripsi datanya. Untuk data tentang bayi yang baru lahir ini dan orang tuanya, tugas ini bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh berat bayi untuk kilogram, lingkar kepala, kehamilan, usia ibu, jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari, tinggi ibu, berat badan ibu sebelum hamil, usia ayah, masa studi ayah, jumlah batang rokok yang dihisap ayah per hari, tinggi ayah terhadap tinggi bayi dalam skala sentimeter. Untuk analisis regresi linearnya, regresi linear terbagi menjadi regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, di mana regresi linear berganda merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menelusuri pola hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen, sehingga untuk melakukan prediksi pada tinggi bayi atau Y di atas diperlukan analisis regresi berganda. Untuk yang pertama yaitu uji asumsi klasik, di mana pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitasnya, dan uji heterokedastisitas dan uji autokorelasinya. Yang pertama yaitu uji normalitasnya. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui
Apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak untuk model asumsi regresinya? Dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan grafik Kiki-plot, yaitu data dikatakan normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan sebaliknya dikatakan tidak berdistribusi normal jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal. Adapun hasil uji normalitas yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Untuk gambar berikut di mana kita ambil dari aplikasi JSP yang sebelumnya. Untuk gambar data plot Kiki-plot ini dapat menunjukkan bahwa data residual model regresi sudah berdistribusi normal dikarenakan data tersebut menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, syarat kenormalan sebagai pengujian statistik menggunakan regresi terpenuhi. Kemudian uji multicolnya. Untuk multicollinearitasnya menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Pendeteksian ada atau tidaknya multicollinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan nilai VIF-nya. Apabila nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka model regresi bebas dari multicollinearitas, begitupun sebaliknya. Adapun data yang kita dapatkan dari aplikasi sebelumnya, uji multicollinearitasnya. Di sini data ini menjelaskan bahwa nilai toleransi semua variabel memiliki nilai lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka data yang digunakan tidak mengandung gejala multicol. Kemudian untuk uji heteroskedastisitasnya, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar model bersifat blue atau Bayes linear unbiased estimator adalah harus terdapat varians yang sama dari setiap errornya atau homoskedastisitasnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitasnya. Di antaranya menggunakan grafik residual predik apabila data dalam grafik menyebar dan tidak membentuk pola, maka data diasumsikan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Adapun data atau grafik yang diperoleh sebagai berikut. Untuk data ini kita peroleh dari aplikasi sebelumnya juga, yaitu aplikasi JASP. Dari data ini terlihat bahwa data menyebar tidak membentuk pola. Terlihat di mana datanya menyebar dan tidak membentuk pola, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi atau hubungan antara residu error atau Galat-Peridot T dengan residu atau error atau Galat-Peridot T kurang 1 sebelumnya. Untuk kriteria pengambilan keputusan, jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data tidak mengalami gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka data mengalami gejala autokorelasi. Adapun data yang dihasilkan itu sebagai berikut. Berdasarkan gambar yang ada di sini, terlihat bahwa
nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala autokorelasi. Kemudian yang kedua yaitu model regresi linear berganda, di mana analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang berat bayi atau weight, lingkar kepala, head count, kehamilan, gestation, usia ibu MAGE, jumlah batang rokok yang dikonsumsi ibu tiap hari M-nosik, tinggi ibu M-height, berat badan ibu sebelum hamil atau MPPWT, usia ayah fake, masa studi ayah failures, jumlah batang rokok yang dihisap ayah setiap hari atau F-nosik, dan tinggi ayah atau F-height dapat dilihat pada tabel berikut, di mana tabel koefisien ini kita dapat lihat ya. Untuk tabel koefisien ini kita dapat peroleh dari aplikasi yang sebelumnya yang kita jelaskan. Dari data ini kita dapat lihat untuk breakaway-nya, head count-nya, gestation, MAGE, dan sampai dengan nilai F-height-nya dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu untuk tinggi bayi atau Y sama dengan 51,333 ditambah dengan 0,194 ditambah 1,168 ditambah 0,151 tambah 0,509 ditambah 0,06, kemudian dikurangi dengan 0,020, dikurang karena di sini kita lihat tandanya yaitu minus, berpengaruh negatif. Kemudian ditambah lagi karena berpengaruh positif terhadap variabel, yaitu 0,136, kemudian dikurang 0,028, dikurang dengan 0,020, dikurang dengan 0,010, kemudian ditambah 0,016 dan ditambah dengan 0,003. Berikut persamaannya. Sini kita peroleh persamaannya. Untuk persamaan regresi di atas peroleh nilai konstanta sebesar 53,636, di mana variabel berat bayi weight 1,168, lingkar kepala 0,151, kehamilan 0,509, usia ibu 0,06, jumlah batang rokok yang dikonsumsi ibu negatif 0,020, tinggi ibu 0,136, berat badan ibu sebelum hamil 0,028, usia ayah 0,020, dan masa studi ayah 0,010. Untuk koefisien regresi variabel jumlah batang rokok yang dikonsumsi ibu setiap hari atau M-nosik, berat badan ibu sebelum hamil atau MPPWT, yaitu negatif 0,028, usia ayah atau fake negatif 0,020, dan masa studi ayah failures negatif 0,010 dapat dikatakan berpengaruh negatif terhadap tinggi bayi atau age. Untuk koefisien regresi variabel berat bayi, weight, lingkar kepala, kehamilan, usia ibu, tinggi ibu, jumlah batang rokok yang dihisap ayah setiap hari, tinggi ayah bertanda positif, sehingga dapat diartikan bahwa berpengaruh positif terhadap tinggi bayi. Dengan kata lain, makna dari persamaan di atas tadi dapat dikatakan
Yang pertama, konstanta bernilai 53,636 yang berarti jika tidak ada perubahan variabel berat bayi, lingkar kepala, kehamilan, usia ibu, jumlah batang rokok yang dikonsumsi ibu, tinggi ibu, berat badan ibu dan sebelum hamil, usia ayah, masa studi ayah, dan jumlah batang rokok yang dihisap ayah tiap hari serta tinggi ayah, maka tinggi bayi akan tetap, yaitu 53,636. Untuk yang kedua, koefisien regresi setiap variabel menyatakan bahwa apabila sesama variabel meningkat sebesar satu satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi atau range-nya. Begitupun sebaliknya, apabila sesama variabel menurunkan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tinggi bayi atau range-nya. Untuk yang ketiga, analisis yang ketiga yaitu pembuktian hipotesis. Untuk yang pertama yaitu uji F stimulan. Setelah semua syarat untuk ditelitinya suatu model regresi terpenuhi semua, maka langkah selanjutnya untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan yaitu dengan melakukan uji stimulan atau uji F dan uji signifikansi atau uji T, di mana uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan uji T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk uji F-nya dapat kita lihat pada tabel uji ANOVA. Nah, kita lihat nilai dari uji F, ada mean square-nya, sum of square. Berdasarkan tabel berikut, tabel ini terlihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,001, di mana 0,001 di mana 0,01 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yakni variabel berat bayi atau birth weight, lingkar kepala, kehamilan, usia ibu, jumlah batang rokok yang dikonsumsi ibu atau emnosik, tinggi ibu, berat badan ibu sebelum hamil, usia ayah, masa studi ayah, hingga dengan tinggi ayah berpengaruh secara stimulan atau bersama terhadap tinggi bayi atau lengthnya. Untuk uji T parsial, mana pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial atau uji T. Penentuan nilai probabilitas atau SIG dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nolnya ini merupakan variabel independen secara parsial, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk hipotesis alternatif, variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, sini kita lihat kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas atau SIG lebih besar dari alfa, maka hipotesis nolnya diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Sedangkan jika probabilitas atau SIG lebih kecil dari alfa, maka dapat dikatakan hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Untuk hasil uji T parsialnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, lihat tabel uji parsialnya, di mana tabel ini juga didapatkan pada aplikasi sebelumnya, itu aplikasi JASP dengan langkah yang telah dijelaskan. Berdasarkan tabel berikut diperoleh bahwa
semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis nolnya diterima yang secara parsial semua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi bayi. Kita lihat nilai signifikannya semua lebih dari 0,05. Kemudian ke uji selanjutnya, yaitu koefisien determinasi atau R-square. R-square ini digunakan untuk mengukur ketepatan yang baik dari analisis regresi berganda, di mana R-square mendekati 1, maka akan dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas pada model regresi tersebut dalam menerangkan variasi variabel berikutnya. Sebaliknya, jika R-square mendekati 0, maka semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat. Adapun hasil pengujian data yaitu sebagai berikut. Kita dapat data S-square dari aplikasi sebelumnya, itu aplikasi JASP, di mana kita lihat jika R-square-nya mendekati 0, maka semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat. Untuk R-square mendekati 1, maka akan dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas pada model regresi tersebut dalam menerangkan variasi variabel berikutnya. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah 0,693. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69,3% tinggi bayi dipengaruhi oleh variasi 11 variabel independen, yaitu berat bayi, lingkar kepala, kehamilan, usia ibu, jumlah batang rokok yang dikonsumsi ibu setiap hari, tinggi ibu, berat badan ibu sebelum hamil, usia ayah, masa studi ayah, jumlah batang rokok yang dihisap ayah setiap hari atau agnostik, tinggi ayah dan tinggi ayah. Sedangkan untuk sisanya sebesar 30,7% yang dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam kasus ini. Ya, mungkin itu saja kita analisis dari data bayi yang baru lahir dan orang tuanya. Dapat dihasilkan analisis sebagai berikut ini. Dari deskripsi datanya bagaimana, analisis regresi linear, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritasnya, uji heteroskedastisitasnya, dan uji autokorelasi. Dan yang kedua ada model regresi linear berganda, di mana juga kita dapat lihat pada tabel. Kemudian ada pembuktian hipotesis, yaitu ada 2, uji F stimulan dan uji T parsial, di mana kita lihat untuk uji F pada tabel uji ANOVA, dan uji T parsial menggunakan 2 hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Dapat dilihat hasil sebagai berikut. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengolahan dan analisis sebuah data tentang usia bayi yang baru lahir dan orang tuanya dengan bantuan aplikasi JASP. Mungkin masih banyak kekurangan dari video ini karena di sini saya juga dalam proses pembelajaran, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.